Berpolitik bukan untuk nyari kursi, kita berpolitik bukan buat nyari duit, tapi kita berpolitik buat kepentingan umat karena kalau umat Islam gak berpolitik, nanti yang duduk pegang jabatan politik orang-orang yang mendolimi umat Islam, betul? Umat Islam gak boleh buta politik, betul? Umat Islam gak boleh bodoh politik, betul? Tapi umat Islam gak boleh juga bergegabah di dalam berpolitik. Nah, bangsa kita hari ini melalui jalur-jalur politik dipaksa oleh sebagian orang supaya kita mengkhianati kesepakatan bersama itu lewat FPI. FPI ngotot bahwa negara ini harus menggunakan sistem syariah. Syariah versinya siapa? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Seperti ini yang harus dipahami, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita mau menyadari satu-satunya kelompok, saya katakan kelompok di Indonesia yang belum pernah menjadi pemberontak terhadap negaranya sendiri, itu adalah Nahdlatul Ulama. Belum pernah melawan negaranya sendiri, itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama tidak pernah menganjurkan kepada kaum Nahdien untuk membenci satu sama lain, meskipun orang-orang Nahdien dibenci mati-matian. Kalaupun ada sebagian dari orang Nahdlatul Ulama yang berusaha menutup pengajian, karena memang pengajian itu karena dianggap akan mengadu domba, dianggap berbahaya, bukan karena persoalan pemahamannya. Orang-orang Nahdien saya yakin, dan orang kawan-kawan dari Muhammadiyah hari ini sudah paham soal perbedaan. Karena kita semua harus bersatu dalam satu konsep kebangsaan yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai al-asobiyah, kesepakatan bersama. Teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Nahdlatul Ulama, dan juga berbagai organisasi lain sudah menyadari bahwa negara tanpa kesepakatan bersama akan hancur-hancuran. Karena ini ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, jelas sekali ditulis. Lihatlah negara Maghrib itu, kalau kita baca ya Al-Muqaddimah itu, lihatlah negara Maghrib itu, dia tidak akan pernah menjadi suatu negara sepanjang dia itu tidak pernah menyepakati kesepakatan bersamanya. Nah, bangsa kita hari ini melalui jalur-jalur politik dipaksa oleh sebagian orang supaya kita mengkhianati kesepakatan bersama itu lewat FPI. FPI ngotot bahwa negara ini harus menggunakan sistem syariah. Syariah versinya siapa? Ini kan menjadi persoalan terus. Ketika suatu negara ingin dijadikan sebagai negara agama, apa yang terjadi? Agama sendiri itu sudah terpecah belah, Pak. Ini terjadi di Sudan Selatan. Setelah dia merdeka, memisahkan diri dari Sudan Utara yang Islam, persoalan muncul di Sudan Selatan. Sistem agama apa yang mau dipakai di situ? Katolikkah, Protestankah, Jehovahkah, Ortodokskah? Karena di dalam setiap agama-agama itu sudah terpecah-pecah sendiri. Ketika dia berusaha diinfuse ke dalam sistem undang-undang negara, maka negara itu akan kebingungan sendiri, undang-undang agama yang mana yang mau dipakai, tafsir yang mana yang mau dipakai. Ini mohon maaf, kalau yang berkuasa itu Nahdlatul Ulama misalnya di Indonesia ini, maka misal maulid, tahlil, haul dan sebagainya ini akan dilegalisasi. Kira-kira orang-orang Wahabi protes nggak? Protes, pasti protes. Dan akhirnya apa? Berperang, Pak. Makanya kemudian para ulama, Nahdlatul Ulama, dari teman-teman, dari saudara-saudara di Muhammadiyah dulu sepakat. Maka kita pakailah Pancasila ini. Ini pernah dipakai di Sudan, Pak, tahun 1983 oleh Presiden Ja'far Numeir. Presiden Ja'far Numeir ini terpapar ajaran Wahabi dari Saudi. Dibiayai oleh Saudi, dirubah undang-undangnya menjadi undang-undang sistem seperti Wahabi di Saudi. Hukum hudud dipakai tahun 83. Wah, itu upacaranya keren sekali itu. Semua minuman beralkohol itu dituang ke Sungai Nil. Makanan-makanan yang dianggap haram itu dibuang semua ke Sungai Nil. Itu teatrikal. Setelah itu apa? Dia menggunakan hukum undang-undang syariah Islam versi Saudi. 3 tahun kemudian Presiden Ja'far Numeiri dikudeta oleh Idris. Dan sejak saat itu apa? Sudan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun. Dan apalagi produknya? Sudan menghasilkan pengemis bertangan buntung terbesar di dunia.
Yang ketiga apa? Setiap pergantian pemimpin selalu didahului dengan kudeta. Karena kalau menggunakan sistem syariah tidak ada batas waktu jabatan. Sampai mati baru diganti. Sehingga apa? Kalau nggak pembunuhan ya kudeta. Itu kan juga terjadi di dalam sistem khilafah. Ketika rakyatnya sudah muak dengan pemimpinnya, kalau nggak diracun ya dibunuh. Karena batasnya itu kematian, Pak. Terus hari ini oleh Hizbut Tahrir dikatakan sistem khilafah ini buatan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan membuat produk-produk yang membuat manusia saling caci maki seperti ini. Kalau kata Ibnu Khaldun, Allah itu adalah pencipta alam semesta, sudah menguasai alam semesta. Dia nggak peduli soal politik. Soal politik ini kan buatan manusia aja dengan ambisi-ambisi kekuasaannya. Dipetak-petak, digaris dengan sungai, gunung jadi perbatasan, laut jadi perbatasan. Ini kan buatan manusia semua ini. Ini kata Ibnu Khaldun, bukan kata saya. Jadi tidak mungkin ideologi politik itu diciptakan oleh Tuhan supaya manusia saling berkuasa satu sama lain, saling berperang karena kepentingan-kepentingan politik itu. Wah ibu sekalian, agama ini nggak mungkin dibuat oleh Allah ini, diturunkan ke bumi ini oleh Allah supaya kita saling mencaci maki, supaya manusia ini bisa saling terlibat perang dengan kepentingan-kepentingan kekuasaannya. Nggak mungkin, saya jamin nggak mungkin. Allah yang nggak sebrutal itu. Kalau kemudian kita harus berdakwah supaya populasi ini percaya kepada agama yang kita anut, ya itu memang konsep dari semua agama. Setiap pemeluk agama itu pasti sadar, Pak, agama yang dipeluknya ini adalah dianggap paling benar. Semua. Kalau kita merasa mujur menjadi orang Islam, orang Kristen juga merasa mujur jadi orang Kristen. Ini kan logika dasar seperti ini. Allah dengan menunjukkan perbedaan-perbedaan di antara kita ini kan sebenarnya hanya ingin menunjukkan kekuasaannya aja. Bahwa Allah begitu berkuasa dengan berbagai perbedaan ini. Manusia kembar identik sekalipun, rambutnya sama, kupingnya sama, kulitnya sama, bajunya dibuat sama oleh orang tuanya, satu yang berbeda, sidik jarinya pasti berbeda. Allah menunjukkan kekuasaannya meskipun sampai ke sidik jari sekalipun. Coba, ini kekuasaan Allah ini. Tapi kemudian ada beberapa pengusung ideologi transnasional yang ingin menyamakan semua penduduk bumi ini supaya sama dengan dirinya. Ini kan menentang kehendak Allah. Dan kemudian kita lahir di Tuban, dan kemudian kita lahir dari orang tua beragama Islam, lalu jadilah kita orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Nahdiyah. Coba kita satu ruangan semua ini lahir di Brasil sana. Saya mungkin nggak ceramah Islam, saya ceramahnya Katolik ini. Saya lahir dari keluarga Katolik, saudara-saudara saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar rumah saya Katolik, satu negara isinya Katolik semua. Mau Islam saya? Belum tentu. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Karena kalau kamu mengenal agama lebih dulu dan kemanusiaan kemudian lalai kamu kenali, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil, kata Habib Ali Al-Jufri. Humanity before religiosity. Ini mohon maaf, saya sudah sempat konsultasi ketika saya pidato di IPDN soal konsep al-wala wal bara. Saya sudah konsultasi, sudah diskusi dengan teman-teman di Muhammadiyah. Ada yang protes dari Muhammadiyah. Caislah, kamu itu masuk wilayah sensitif katanya. Karena teman-teman di Muhammadiyah itu masih ada yang pakai konsep al-wala wal bara. Ya teman-teman Muhammadiyah saya ya ada yang nggak pakai kok, saya bilang gitu. Tapi saya jelaskan bagaimana Majmu' al-Fatawa itu dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang hidup pada zaman politik Islam itu sedang terpuruk-terpuruknya. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa dan Takhliq as-Siyasatus Syariah. Dan itu kemudian menjadi panduan orang-orang Islam pada zaman itu supaya ada kebangkitan-kebangkitan politik. Sehingga konsep al-wala wal bara itu dibuat. Membangun monoloyalitas dan orang yang berbeda kepentingan politik dianggap termasuk ideologis, dianggap sebagai musuh bersama. Membangun permusuhan sejauh mungkin. Ini kan konsepnya. Kalau itu dilaksanakan hari ini, habis Pak, kita nggak punya teman. Karena semua orang berbeda, bahkan diri kita ini Bapak Ibu sekalian, diri kita ini pun berbeda di dalam diri kita. Ya kan? Saya mau ke barat apa ke timur? Saya mau ngutang kepada dia apa kepada dia? Ini kan perbedaan di antara diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan adalah mengapa saya selalu protes soal ajaran-ajaran khilafah ideologi transnasional hari ini yang diusung ke negara kita. Karena hanya dengan pemikiran-pemikiran seperti inilah umat Islam di Indonesia itu bisa dipecah belah. Termasuk dari Nahdlatul Ulama. Karena ini poros Pak. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila itu tinggal jentik begini. Nggak
Somalia ini bingung sendiri Pak. Oh Ibu sekalian, bingung sendiri. Agamanya satu negara itu sama, tafsirnya sama. Ulama-ulamanya itu kalau nggak lulusan dari Mekah ya lulusan dari Madinah. Satu negara sepakat mengharamkan ucapan Natal, satu negara itu sepakat mengharamkan rokok, satu negara sepakat mengharamkan musik, tapi perangnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Coba. Mereka sepakat mengharamkan pendirian gereja, tidak boleh ada simbol salib secara terbuka. Semua sepakat, nggak ada yang berselisih. Dan semuanya satu negara itu sama penganut paham Salafi Wahabi, sama. Ini nanti saya diserang lagi, tapi ini fakta. Makanya kemudian pemerintahan Somalia, the government of Somalia, berkaca ke Indonesia. Indonesia ini kurang apa sih perbedaannya? Tapi mereka kok bisa tentrem. Akhirnya saya direkrut menjadi salah satu penasehat mereka. Dan setiap Zoom, kami Zoom setiap bulan. Setiap Zoom saya selalu ingatkan, Anda harus membuat dua hal penting. Satu, membuat sebuah organisasi yang bisa menyatukan semua. Seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Yang kedua, Anda harus menciptakan Pancasila. Tapi ini semua sudah terlambat. Karena setengah wilayah itu dikuasai oleh kelompok teroris paling brutal di Afrika yang sulit ditaklukkan di Afrika bernama Al-Shabaab. Setengahnya lagi dikuasai oleh pemerintahan Somalia, di mana lagi di dalam setengahnya lagi itu ada dua keberpihakan. Satu berpihak ke Saudi, satu berpihak ke Qatar. Coba. Sama ini. Saudi dan Qatar ini bermusuhan memangnya berbeda? Sama. Yang satu pro Ikhwanul Muslimin, yang satu anti Ikhwanul Muslimin. Fahamnya sama. Coba. Nah, pemikiran-pemikiran berbagai kepentingan politik inilah kemudian yang berusaha menikam saudara seimannya sendiri, menggunting dalam lipatan saudara seimannya sendiri. Hari ini kita harus berbahagia, teman-teman dari NU dan Muhammadiyah. Zaman saya kecil dulu Pak, yang namanya kalau ada orang meninggal itu rebutan itu Muhammadiyah sama NU itu. Di keluarga saya, ibu saya itu Nahdien, bapak saya Muhammadiyah. Di keluarga saya itu kalau ada yang meninggal rebutan, ini jangan bacain talqin. Oh enggak, kita harus rebut, harus bacain talqin. Nah, masa-masa ini udah lewat. Saya dulu itu kalau ngobrol dengan keluarga-keluarga bapak saya itu kalau ada orang tahlilan tuh, kesian kan? Udah capek-capek baca-baca begini terus akan masuk neraka. Hari ini alhamdulillah semuanya udah legowo semua. Nggak ada penghakiman begitu, tapi ini ada paham baru yang masuk ini dan dijejalkan paksa bersama duit-duitnya. Bohong kalau nggak ada duitnya, saya bisa buktikan kok. Ada paham yang namanya Salafi Wahabi ini nih, yang meracuni. Mereka sengaja merekrut artis-artis, influencer supaya menyuarakan ajaran ini secara luar biasa. Ada gengnya. Lalu mereka menamakan ini kelompok hijrah. Nah ini adalah kelompok-kelompok yang ketika dia itu sudah merasa tobat, dia sibuk menghitung dosa orang lain.